Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita bisa hadir dalam undangan rapat kerja bersama yang kami hormati Ketua PJN mestinya, tapi beliau berhalangan hadir, jadi kita optimalkan yang ada. Yang kami hormati Ketua Takmir Masjid Gunung Saridah Pak Hidayat, yang kami hormati Ketua Pengajian Wanita Masjid Gunung Saridah beserta jajaran, terima kasih atas kehadirannya. Ketua IPM, penggagas IPM Gunung Saridah, nantinya beliau dari PJN, orangnya dari Karangpilang, yang akan membidangi berdirinya atau mengukuhkan nanti proses ketua IPN di PGSI. Dan kami hormati jajaran Takmir, jajaran TPQ yang mewakili, jajaran si ibadah maupun panitia Amelia Ramadan, dan kantor layanan Lasismu karena berhalangan, anaknya sakit, jadi kita doakan semoga semuanya yang sakit bisa sembuh, yang kesulitan dilancarkan hajatnya. Amin. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, acara rutin rapat kerja bersama seperti hari ini kita adakan. Ini adalah yang kedua, di mana tahun kemarin itu juga kita adakan rapat kerja bersama, sinergi bersama Persyarikatan Muhammadiyah di Gunung Saridah. Alhamdulillah ini sudah yang kedua. Jadi kalau yang pertama tahun kemarin itu juga diadakan menjelang Ramadan. Jadi kita bersama-sama, artinya mengevaluasi program apa yang kemarin kita lakukan di tahun kemarin, dan kita akan melaksanakan program apa saja yang akan kita laksanakan. Mengingat di Masjid Gunung Saridah, kami selaku ketua ranting ini harus membersamai, saling menguatkan, di mana organisasi otonom maupun seksi ataupun di ketakmiran, nah itu sangat banyak kegiatannya dan padat, apalagi menjelang Ramadan. Makanya akan kita laksanakan acara seperti ini adalah rutin tiap tahun menjelang Ramadan. Tetapi kalau kita sangat dekat dengan Ramadan itu juga sulit ya, mencari waktu itu juga sulit. Apalagi kemarin itu kita akad kemarin ada kajian bencana dan sebagainya. Makanya banyak yang berhalangan hadir, ya kita maklumi. Tapi semoga Bapak Ibu semua sehat selalu dan semangat untuk sesuai dengan porsinya untuk yang menggerakkan dakwah dan sebagainya untuk kemaslahatan umat. Semoga Bapak Ibu semuanya segala sesuatunya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Ketua PRM Gunung Saridah beserta jajarannya, yang
yang kami hormati penasihat Pak Amir Susanida Prof. Lutfi, kemudian yang kami hormati Ketua dan Wakil BWNGSI, Wakil dari TPG Pak Parto, kemudian generasi muda kita dari IPM, serta Bapak Ibu hadirin yang insya Allah sama-sama dirahmati Allah. Pertama dan utama tentunya kita bersyukur dari Allah SWT karena pagi ini kita dapat bersilaturahim memenuhi undangan daripada Ketua PNM Nusa Indah dalam rangka untuk rapat kerja gabungan. Demikian Pak ya, rutin tahunan, dan tahun ini H-17 untuk menuju ke 1 Ramadan bertepatan dengan 1 Februari 2026. Shalawat salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Hadirin yang dirahmati Allah, tentunya saya selaku Ketua Takmir Masjid Susanida atas nama pribadi takmir dan jamaah mengucapkan terima kasih atas kepercayaannya amanah untuk menyediakan sarana prasarana yang terbatas ini, walaupun untuk yang lain didukung oleh PRM sendiri. Namun demikian ini merupakan kehormatan bagi kami, dan ini menjadi keinginan kami dari awal bahwa termasuk PCM apabila ada rapat kerja rakor itu manfaatlah MGS ini sebagai base camp-nya bersama, baik itu PRM, PRA, IPM dan BWNGSI serta baik tersebut di sini. Kalau saudara kita hari ini suka raker di luar kota, itu memang haknya mereka. Tapi kalau kami mengharapkan yang efektif tempat itu sudah utama itu. Tapi sekaligus izin juga tidak masalah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tentunya kami izin, mohon maaf, jajaran takmir ini juga ada yang tidak bisa hadir. Ketua KLL putranya sakit, sekretarisnya Pak Idris juga satu rumah sakit, semua ini baru saja izin bisa hadir. Kemudian kepala TPG juga sedang rakor di Pasuruan, diwakili Pak Parto. Kemudian pengurus harian pun diwakili PRM semua, wakil satu beliau Bapak sendiri. Kemudian yang lain Pak Hadi juga sebagai Mojokerto, Pak Jamil, Pak Sulaiman ini sebagai multi ya, panitia Ramadan, panitia sembarang karir, calon ketua takmir yang akan datang ini. Tentunya sangat terbatas yang dapat kami sampaikan, namun ini tidak menjadi kendala, kita tetap jalan running well. Mudah-mudahan acara malam hari ini mendapat ridho dari Allah SWT, dan tentunya kami berharap mendapatkan keluaran-keluaran atau perusahaan-perusahaan yang sangat bagus, yang baik untuk kemajuan PRM dan jajarannya, berkhusus AUM dalam ini Masjid Susanida, di mana sekarang ini sedang punya gawe, baik itu pengembangan atau pembangunan B12 dan persiapan Ramadan. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan selamat datang, selamat berrapat koordinasi, rapat kerja, mudah-mudahan menghasilkan yang terbaik untuk kita semua. Jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sambutan PCM, PDM, PWM baru PP, pimpinan pusat Muhammadiyah. Berdirinya PRM itu karena berbasis masjid, khusus MGSI. MGSI itu adalah AUM, Amal Usaha Muhammadiyah. Jadi PRM itu membawai secara struktur masjid GSI. Kalau ada misalkan ada AUM yang lain, entah itu sekolahan, entah itu panti asuhan, entah itu baru di bawah PRM di lingkungan, karena PRM itu dibentuk oleh BDM supaya ada di GSI. Jadi kalau yang sebelumnya itu melalui PRM Kedurus maupun langsung ke PCM, karena ada PRM GSI, itulah kita dituntut untuk ya paling
Jadi ada 9 ketua ya. Jadi kalau ketua PRM itu mestinya ada 9 ketua, 1 ketua umum ya. Jadi yang 8 itu sekretaris dan bendahara, yang lain adalah wakil ketua. Jadi saya refresh lagi untuk sekretaris Pak Mujadil, bendahara Pak Jamil ya untuk struktur, wakil ketua bidang wakaf dan waris ini Pak Bambang Setiawan, kebetulan beliau umroh ya, bolak-balik umroh karena dia sebagai apa Pak? Direktur. Mutawif. Direktur sekaligus mutawif. Nah, kemudian Pak Usaini itu wakil ketua bidang tabligh. Nah, jadi bidang tabligh itu selain ini ya di masjid, nah juga di lingkungan itu nanti seperti apa? Nanti mungkin ada ini ya penjelasan dari Pak Usaini, monggo. Jadi saya untuk progresnya di bidang tabligh ya, saya melihat di Masjid Gunung Sari Indah ini adalah semuanya jalan. Nah, ini ya. Jadi ketua bidang tabligh Pak Husaini ini juga memonitoring ya. Selain di masjid ya, khususnya masjid, karena kita hampir tiap pekan itu ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami hormati seluruh peserta raker. Alhamdulillah dari program khususnya yang tabligh
alhamdulillah semuanya sudah saya jalankan. Cuma yang kelima ini karena sudah di tackle sama GSI, ya, jadi kita tidak seksi ibadahnya ini karena sudah jadi satu, saya rasa semuanya. Cuma sekarang ada PR yang selalu digaung-gaungkan sama Ustadz Khairuddin, masalah Pak ya, nanti itu PR. Tapi kami akan mengambil sedikit aja, yaitu masalah materinya. Nanti mungkin Pak Lalu, Pak ya. Jadi nanti kami minta persetujuan kita ngadakan Pak Lalu, atau nanti mungkin ambil dari sana, dari Pak Khairuddin, itu bisa diterapkan di sini. Jadi itu program tambahan untuk yang ini Pak Lalu. Jadi nawusoroh istilahnya. Jadi walaupun sebenarnya semuanya di sini tuh semua mengacu ke situ, termasuk Ustadz Irwansyah itu saya lihat juga memberikan seperti itu. Tapi untuk program saya dari program tablet ini saya tambahi satu aja, yaitu untuk Palavo barangkali bisa. Ya, ini. Terus yang kedua nanti hubungannya dengan seksi sosial. Sebenarnya untuk yang sosial apa ya kaitannya Pak? Nanti sosial kan ada ini Pak Pagi ya, Pak Pagi. Iya, Pagi juga ada. Ada apa kira-kira ada masukan baksos Pak. Jadi baksos sinergi dengan semua yang mungkin dengan PWN, UB sama RPRA-nya sama-sama baksos gitu. Barangkali ini masukan aja untuk program yang lain. Oh, sudah tertanya. Ya, baksos itu saya rasa perlu itu. Jangan sampai sendiri-sendiri, nanti dari PRA ngadakan sendiri. Aja jatah sendiri. Maksud saya itu kalau bisa itu jadi satu supaya kelihatan lebih meriah. Itu aja. Jadi baksos sama kajian yang 2 bulan sekali itu yang sinergi dengan PRM, PRA-nya itu mohon nanti disetujui untuk kajian yang setiap 2 bulan sekali dengan PRA yang sinergi itu. Cuma sekarang masalahnya ada. Kita coba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Saidi. Mungkin ada beberapa catatan ya, kalau misalkan tafakur fidin itu nanti tetap paling tidak harus ini ya, ada saran-saran dari Ustadz Khairuddin itu supaya dalam pembimbingan di sini nanti tidak terputus. Jadi meskipun ini bukan sendiri tetap memberitahukan gitu. Biar nanti ada masukan dari sana atau ustadznya itu ngambil dari sana aja. Ya itu next Pak. Jangka panjang nggak apa-apa, jangka pendek mulai dari kecil nggak apa-apa. Itu kalau bisa dilaksanakan. Untuk nanti masalah baksos, saya kira ini sudah jalan dari segi ini ya, BWMDSI silakan jalan terus sudah apa. Memang harus begitu ya untuk menyemarakan di masjid ini. Kemudian ada PRA, sinergi PRM itu juga ada jalannya. Seperti iftar itu jalan terus. Jadi insya Allah jalan Pak. Jadi itu agenda tahunan itu saya kira jalan. Ya, saya kira jalan. Malah dalam waktu dekat nanti PRA sama PRN ini kan ada baksos menjelang Ramadan tidak ada. Itu. Iftar pun juga ada. Ya, yang kaitannya rutin itu tetap ada. Jadi kalau misalnya ada tambahan-tambahan itu ya itu yang tergantung dari kalau ada itu tadi balik lagi. Dan mudah-mudahan bisa ini Pak kedepannya nanti kita bisa berlangsung kegiatan yang menunjang terkait dengan sosial. Baik, berikutnya Iya Pak. Melibatkan beberapa anak-anak muda. Jadi kenapa beberapa kata bertahap ya Pak Ketua. Jadi kami pilih, kami jaring beberapa yang memang qualified untuk mengisi
sebagai panitia kepanitiaan di tim kepanitiaan itu juga merupakan bagian dari pengkaderan tentunya, terutama untuk masjid juga untuk MGSI, di mana kita lakukan penggantian secara perlahan tapi pasti, karena kita juga tidak bisa sembarangan menentukan tim pastinya Pak Ketua. Yang untuk kegiatan Idul Fitri tahun ini juga kita ada satu posisi yang nantinya kita kaderkan kepada pemuda juga, di mana yang selama ini dihandle oleh para senior sesepuh. Insya Allah tahun ini kami telah menentukan satu komposisi di mana langsung kita pelotkan sebagai ketua seksi, cukup ekstrim, penuh resiko tapi harus dilakukan. Tentunya semua kami lakukan dengan kontrol tentunya, seperti itu. Oke. Mungkin itu yang kami sampaikan Pak Ketua. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Stefan atas dukungan. Mulai Juni. Nah, bila tahun ini yang jelas untuk pengeluaran HPT saja, ini untuk kerja bersama itu akan sekitar 6 juta. Ya, 6 juta. Kalau kita bergantian dengan takmir, maka dari PNM aja sekitar 6 juta, Pak. Nah, kemudian kita memiliki saldo ini, turun. Saya informasikan kita memiliki ini yang kemarin, pendapatan kemarin berekapnya. Saya langsung ini, Pak. Ini gimana? Kita memiliki saldo itu sekitar 1.600.000-an. Oke, itu. Terus kemudian ya, nah ini adalah pengeluaran kemarin, tetapi kontribusi kita kepada HPT itu masih hanya 4 kali. 4 kali. Ya, kan gantian. Ini kan mulainya kemarin kita disehelo oleh takmir untuk gantian dari seksi ibadah itu mulai Juni. Makanya mengemuka itu Juni ini. Dan HPT Januari kemarin itu adalah takmir seksi ibadah. Februari ini nanti adalah PRM. Makanya saya sampaikan bahwa untuk kita ketahui bersama ini keterbatasan dengan iuran dan maka itu potensi defisit nanti. Kenapa? Kita sudah masuk kita sudah masuk itu benar. Ini yang juga saya share nanti update di ini. Iuran anggota yang sudah masuk itu 2.270.000 ini, dengan kami memiliki saldo sekitar 1,6 gitu, 1,6. Nah, kita sudah keluar dana itu PNM di Januari, yang nanti saya informasikan di Februari itu adalah kemarin sinergi, Pak. Ya, bicara sinergi itu 600.000. Oke, 600.000, dan Februari ini HPT itu adalah 500 gitu. Nah, Ustaz saya ini jadi terus terang beban HPT bagi PRM itu adalah cukup besar. Jadi 6 juta proyeksinya. Dan kemudian saya informasikan dari IPM itu Pak Ketua belum jawab berapa donasi kita, tapi proposalnya sudah masuk gitu. Menunggu gitu. Ini sudah masuk. Jadi Januari itu Januari sudah keluar realisasi itu adalah kajian sinergi kemarin 600, dan potensi dalam 1 tahun itu 6 juta untuk HPT. Belum kita secara rutin ini menjadi objek untuk ini teman-teman foto. Jadi nanti kalau ada
potensi hadir kita. Nah, ini yang juga di kita. Dari kegiatan-kegiatan otonom ini potensi juga hadir proposalnya di PRM. Ya, otoritasnya di Pak Ketua. Otoritasnya di Pak Ketua. Tapi satu hal yang ingin saya sampaikan bahwa jadi potensi keuangan kita itu tidak support dengan proyeksi pengeluaran tahun anggaran 2026. Itu Pak yang bisa saya informasikan. Contoh kemarin ini kan hanya 4 kali kontribusi kita ke alhamdulillah Ketua Amaliyah Ramadan kemarin memberi donasi pada diharapkan tidak nanti saja Pak rutin Pak, nanti Idul Adha juga begitu. Iya, ada PRM ke PRM. Kemarin tertutup Novio. Iya. Gitu. Jadi makanya kita bisa mensupport kegiatan-kegiatan DPRM. Jadi dana DPRM itu mohon maaf saya nggak bisa memposisikan diri sebagai kolektor untuk sehelu kepada anggota Muhammadiyah yang ada di GSI. Jadi ketika saya terima, saya dijabri, saya bukukan, saya nggak bisa memposisikan diri sebagai kolektor. Turun itu informasi yang saya sampaikan, mungkin nanti Ya, terima kasih. Ini bisa dapat gambaran ini memberikan solusi. Turun dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tanya boleh Pak? Boleh. Untuk HPD, kami sama Pak Hari sudah sepakat dengan keputusannya. Kalau bulan pertama itu GSI, untuk yang genap kita. Sedangkan dalam 12 bulan itu ada 2 yang tidak mungkin dilaksanakan, yaitu bulan Ramadan sama bulan Desember Syawal. Maka kita buat 10. 10 berarti 5 ya. Iya, jadi 10 itu termasuk kita buat 5. 5 dikalikan 500, 2,5 juta kan. Itu jadi 2,5 juta ini mungkin nanti dari para alumni ada yang membantu itu kan. Kalau jangan sampai HPT nanti ini kita matikan Pak. Kalau kita matikan nanti ada sorotan dari itu. Jadi kita tetap aja jalan ya. Jadi kan tadi dialokasikan sekitar 6 juta padahal hanya maksimal 2,5 juta itu karena sudah ada kerjasama dengan Pak Hari seperti itu. Jadi sudah kesepakatan dari dulu, 1 untuk yang ganjil GSI, yang genap PRM. Terus makanya untuk nanti yang seperti Nafiuddin itu kalau bisa GSI aja karena itu dari PCM sendiri yang menyampaikan seperti itu. Jadi kita hanya memasukkan program di dalam PRM aja. Seperti yang lainnya untuk perawatan jenazah semua sudah GSI yang support. Kita hanya program hanya 1 itu aja. Ya mungkin nanti kalau ada sinergi itu kan 2 bulan sekali. Ini 600, kalau 600 dikalikan 6 kan baru 3,6 juta. 3,6 juta ditambah itu sama dengan 4,1 juta. Kalau saya gambaran 4,1 juta insya Allah mampu. Insya Allah mampu. Karena ada apa? Mungkin ada subsidi dari yang lainnya. Saya nyampaikan seperti itu. Belum tentu ada yang lainnya, mungkin yang lainnya dari Idul Fitri gak mungkin kalau kita nggak mendapatkan, pasti ada itu kompensasi
di dalam anggaran itu sudah ada, harus ada sekian persen ke PRM itu harus ada, tidak masuk ke GSI semua. Tapi kan sudah dilaksanakan itu, saya lihat itu sudah dilaksanakan. Itu aja, terima kasih. Intinya kita tinggalnya itu segala aktivitas yang memiliki korelasi dengan PRM itu tentunya support dan idealnya kan seperti itu Pak ya. Monggo. Tetapi paling tidak kami memberikan sebagai pengelola dana PRM itu menginformasikan bahwa proyeksi kegiatan yang ada di lingkungan PRM itu yang selama ini kita support ini cukup ya mengakibatkan itu potensi defisit untuk 2026 itu Pak, ini yang kami informasikan. Ada kegiatan-kegiatan yang tempoh hari itu mudah-mudahan ini komponen PRM itu juga keluar dana yang tidak terbukukan untuk kegiatan itu, gitu, yang tidak terbukukan, gitu. Dan inginnya kita selalu support apapun kegiatan yang untuk kemaslahatan dan kemakmuran di lingkungan ini. Namun demikian informasi keuangan ini untuk kita bersama juga bisa dipakai sebagai tolok ukur paling tidak ya itu bagian dari sekat-sekat yang tidak boleh terlalu melebar, itu idealnya. Oke, dari saya seperti itu tambahannya Pak. Telah kami laksanakan yaitu diantaranya program Jumat Berkah, program bantuan kepada putra jamaah GSI yang memerlukan bantuan pendidikan. Kami juga memberikan tiap bulan sekali untuk pembayaran SPP-nya. Kemudian untuk kajian bergantian dengan PRA 2 bulan sekali, karena PRA bulan misalkan Januari, kami Februari, begitu seterusnya, jadi 2 bulan sekali. Kemudian untuk jangka program menengahnya baksos sembako, insya Allah kami selalu melaksanakannya. Yang untuk tahun kemarin kami memberikan sembako sebanyak 650 paket sembako kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan, di antara duafa, kemudian para saudara-saudara yang ada di sekitar Gunung Katulampa, juga kami berikan kepada masing-masing ranting Aisyah sekarang bilang. Kemudian program kita memberikan tariase kepada asatid dan asatizah PPT Tunas Melati. Kami selalu memberikan santunan setiap maksudnya apa itu namanya tariase setiap tahun sekali. Kemudian kita juga memberikan melaksanakan kunjungan ke Panti Asuhan Muhammadiyah bergantian dari Panti Asuhan yang satu dan Panti Asuhan yang lain, itu di lingkungan Surabaya maupun di luar Surabaya. Untuk tahun ini kami juga program bakso sudah mulai kami jalankan, Pak Des. Saat ini kami sudah menghimpun dana untuk bakso yang insya Allah kami laksanakan pada tanggal 1 Maret insya Allah. Yang masa berikutnya kami laksanakan kunjungan ke Panti Asuhan. Kemudian untuk program jangka panjangnya kami ingin memberikan pemahaman ataupun pengetahuan tentang kemuhammadiyaan kepada anggota kami BMGSI. Ini belum sempat kami laksanakan, insya Allah sebentar lagi setelah program baksos kami selesai, kami akan melaksanakan program yang terakhir tersebut. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kami senantiasa mohon support dan dukungannya baik dari Takmir Masjid Gunung Sari Indah maupun dari PRM
Gunung Sari Indah terkait kegiatan-kegiatan kami tersebut, karena tugas ini juga berat karena di samping kami menggali dana, menggalang dana atau mencari dana untuk baksos kami sendiri yang tahun ini kami menargetkan dana yang masuk harus 100 juta, yang 120 juta. Yang insya Allah tahun kemarin kita alhamdulillah sukses dengan program tersebut, dan tahun ini kami ingin kalau bisa lebih baik lagi. Kemudian di samping itu, karena kami bertiga, saya, Bu Siti Astuti dan Bu Mima, di samping mencari dana untuk baksos Ramadan, kami juga ditugasi seperti tahun-tahun lalu mencari dana untuk program-program masjid, program amaliyah Ramadan. Untuk itu sekali lagi kami mohon bantuan, support dan dukungannya dari Bapak-Bapak sekalian, terutama takmir Masjid Gunung Sari Indah untuk memberikan supportnya, dananya, karena memang kalau tanpa dana yang ada masjid kami tidak bisa melaksanakan program-program yang sangat bagus itu, karena setiap tahunnya kita sudah melaksanakan program-program yang luar biasa tersebut. Karena mencari dana itu gampang-gampang susah nih Pak, karena perlukan apa ya? Telaten. Agak-agak ngambek gitu ya. Jadi kadang kan tidak semua bisa yang kita yang kita sampaikan kepada jamaah atau takmir itu disambut dengan baik, kan tidak semua begitu. Kadang ada yang enak, ada yang enggak, itu sudah menjadi risiko kami. Dan itu mohon dimengerti dan sekali lagi mohon supportnya. Demikian mohon arahannya selanjutnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bu Win atas penjelasan dan program untuk tahun ini. Mudah-mudahan semuanya dimudahkan oleh Allah SWT, meskipun rangkap-rangkap ya semua ini sepertinya tugasnya rangkap semua, apalagi terkait dengan dana yang juga sangat sulit ya. Mudah-mudahan lancar. Monggo Pak Wijaya, silakan. Untuk langsung aja ya. Waalaikumsalam. Sebelumnya terima kasih banyak terhadap supportnya dari PNGSI dan juga dari kami GSI. Jadi mohon izin menyampaikan dari teman-teman pimpinan cabang Ikatan Pelajar Muhammadiyah dan juga mewakili dari PNGSI yang insya Allah nantinya kita mengharapkan bisa diaktifkan kembali, karena mengingat waktu sebelumnya itu kalau nggak salah sempat pernah aktif Ikatan Pelajar Muhammadiyah Gunung Sari Indah ini. Tetapi waktu itu mungkin karena ada beberapa faktor yang dimana salah satunya yang mungkin yang paling mempengaruhi adalah masih corona waktu itu mungkin, sehingga pasca COVID itu mungkin teman-teman GSI sudah entah kemana semuanya seperti itu. Jadi harapannya di sini teman-teman cabang yang Pelajar Muhammadiyah Kerambelan, kami berharap bisa mengaktifkan kembali setelah beberapa waktu vakum. Jadi ya mohon arahannya dan juga mohon supportnya untuk terutama untuk PRMGSI dan juga takmir GSI. Dan untuk anggotanya, alhamdulillah kita juga sudah mengumpulkan beberapa nama atau data dari teman-teman, dan alhamdulillah mungkin kurang lebih insya Allah sekitar 15-an anak seperti itu. Dan alhamdulillah juga siap dan mau untuk membantu mengaktifkan kembali IPMGSI seperti itu. Dan kemarin
kita sudah ada rapat dengan teman-teman IPM dan teman-teman sudah menyepakati bahwa target untuk diaktifkannya sebelum bulan Ramadan seperti itu. Karena kita juga menginginkan nanti setelah Ramadan juga bisa membantu dari kegiatan yang ada di Masjid BSI seperti itu. Dan untuk tanggalnya mungkin di tanggal berapa ya, minggu weekend. Nah itu sekitar di tanggal 8 atau tanggal 15 tanggal 8 atau 15 Februari seperti itu. Jadi kita sudah menargetkan untuk tanggalnya dan juga sudah menyiapkan anggotanya seperti itu. Mungkin saya kira untuk laporan dari teman-teman IPM sampai di sini saja. Ya mungkin izin untuk mohon arahannya dari IPM dan juga dari teman-teman BSI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Mas Budi atas rencana untuk IPM. Kali bersambut, monggo Pak Stefan nanti mengontrol bagaimana penggunaan kita informasi rapat boleh di sini ya Pak Andri. Jadi kita terbuka karena ini pembukaan BSI. Silakan itu kita bisa ini apalagi sudah di data kita nanti bisa support kegiatan yang ada di BSI. Silakan diprogramkan ya, dijalankan semuanya. Terus nanti kan ada program AMN yang ada Safari Ramadan juga ada di sini. Nah itu juga dilibatkan kan gitu ya. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Murni ya. Silakan sering-sering sini Mas. Pak Ketua, ini saya tambahkan. Monggo. Silakan. Merespon dari IPM Mas Murti, jadi dan juga telah disampaikan barusan oleh Pak Ketua PRM. Jadi kami menambahkan dari kaitannya dengan kepemudaan dan pengkaderan. Jadi ini kami sangat merespon positif sekali apa yang disampaikan oleh Mas Murti. Jadi monggo nanti ditindaklanjuti, diatur jadwalnya dan schedule-nya, segera diaktifkan, dibuat grup WhatsApp, dan juga mohon saya juga dimasukkan dari PRM maupun MGSI. Kebetulan kami juga seperti saya sampaikan, kami juga mengetuai beberapa kegiatan di masjid. Insya Allah sampai Idul Adha tahun ini 1447 Hijriah. Tentunya kami juga sangat senang sekali, apalagi tadi respon positif dari teman-teman anggota ya IPM ya untuk segera aktif kembali. Segera aktifkan saja, belum sudah dibuat, masukkan saya di situ, atur schedule di antara 8 dan tanggal 15. Dan mohon juga karena kesibukan pribadi saya juga yang untuk saat ini load juga cukup tinggi, bisa diinformasikan jika sudah ada jadwal seminggu sebelumnya atau beberapa hari sebelumnya, sehingga saya bisa ikut menemani saat kegiatan seperti itu. Insya Allah kita akan support apa yang dibutuhkan teman-teman. Kita gunakan tempat di sini, jadi supaya masjid ini juga hidup kembali dengan kegiatan-kegiatan tadi. Tentunya harapannya nanti di Idul Adha kita bisa mulai memproyeksikan komposisi teman-teman IPM di kegiatan kita. Tentunya sangat kami butuhkan supportnya seperti itu ya, kita support full seperti. Baik, terima kasih.
kasih Pak Ketua. Baik, terima kasih atas support dan toleransi. Namun untuk TPK sama BNP ini, BNPS adalah satu-satuan dengan tampil. Oleh karenanya, mohon maaf saya menambahkan saja, tentunya dari BNPS yang melahirkan itu tampil, ya harus tanggung jawab tampilnya kan gitu. Tapi karena sekarang ini walaupun masjid itu bukan melahirkan ya, tempat lahirnya IPM yaitu 29 Juni 2014, lahirnya PRA 21 April 2017, tempat lahirnya IPRM 15 Juni 2024, sehingga ini merupakan satu satuan yang tidak bisa pisahkan. Namun dalam organisasi tetap ada ranah-ranah tertentu yang tidak bisa dicampur aduk, sehingga kami sekali lagi mohon, kami punya program punya branding itu masjid 3T 1B itu mari sama-sama kita hargai. Masjid yang tertib administrasi, tertib tidak, tertib hukum, tertib tidak, dan berkemajuan. Ini kami branding, kami jual kepada nasional, dan alhamdulillah kita menjadi 15 besar finalis CRM dan juara 3 masjid besar Jawa Timur. Nah itu tentunya tidak lepas dari panjangan semua, karena kalau berbicara MBSI, BRM, era ya kita semua. Kalau tadi isinya ini evaluasi, panjenengan sudah kami sampaikan program kerja yang Bapak sepakati, walaupun BRM kesatuan yang berbeda, tapi panjenengan ada di dalam, sehingga tentunya kita sudah tahu semua sampai di mana evaluasinya. Nah, kemudian untuk IPM itu memang ada orang Papua bilang mana IPM ada, pergi ngomongin dulu gitu ya. Jadi alhamdulillah nanti didukung oleh Mas Stefan, kita hidupkan kembali bahwa masjid itu rohnya sebenarnya sekarang di kaula muda. Kemarin yang disebutkan itu Masjid Royan itu remaja yang hebat, ya IT-nya. Makanya kemarin kita manfaatkan untuk di bawah itu. Royan itu unggulannya itu, tapi manajemennya masih kalah dengan yang kita miliki, sehingga masing-masing memiliki segmen. Nah, oleh karenanya Bapak Ketua BRM kami sampaikan bahwa sinergitas itu sudah bisa diabaikan. Tentunya kita respon positif, di mana dari AMM juga akan mengadakan kajian rutin. Kami sudah minta kepada AMM jadikanlah Masjid Muslimin pekan pertama untuk kajian. Dari dulu sekarang sudah dilaksanakan itu, dan diadakan tanggal 22 Februari ya. Itu pokok orang serta dari PM juga harus hadir itu. Kemudian berikutnya adalah tentunya kalau kami menyampaikan evaluasi banyak sekali lagi, jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang sudah kami share di grup beberapa kali, monggo pelajari. Namun kami akan menyampaikan laporan, karena bagaimanapun akun masjid ini, berupa masjid ini adalah milik PRM ya, tentunya yang kita sampaikan ke dunia itu bahwa ada 3 keunikan atau keanehan yang perlu kita sadari bahwa kita seperti itu. Satu, jumlah tampil ada 94, yang meninggal berapa, yang aktif berapa kita tahu sendiri. Namun faktanya kita kalau sholat bisa sampai 5-6 sholat ya. Kemudian kita punya lawyer yang praktisi, kajian rutin, baca subuh rutin. Nah ini tadi disampaikan tentang HPT tentang biaya segala macam. Mungkin sudah saatnya kita ini hari Sabtu itu dimanfaatkan sehingga tidak ada kajian-kajian di luar itu, sehingga mungkin kalau banyak kajian mungkin jenuh sama itu. Saya menyarankan monggo nanti koordinasi dengan sesi ibadah ya Pak ya, dari dakwah PLM bisa jadi hari Sabtu Ahad itu waktunya bersilang-silang. Karena kalau kajian malam lagi kembali lagi tujuh yang ada cuma sedikit Pak, kurang efektif. Sehingga monggo kolaborasi ini sehingga kita bisa ngirit biaya kan gitu. Kemudian tentang bansos tadi sudah disampaikan dari BSI, monggo mau sudah dengan PRA monggo. Dan TPK dari Pak Parto ini tentang kita akan membangun kembali bahwa selama ini kita punya unggulan atau keunikan tentang TPK yang disabilitas, selama ini braille, kemudian yang lain-lain, dan yang akan datang ini yang pakai isyarah itu akan disampaikan ini sekaligus bisa laporan. Kemudian rumah tanfis sudah dari Masjid Tabligh wajib 1 cabang 1 rumah tanfis. Cabang Arab sudah ada di sini sebelum ada aturan itu.
kemudian TVQ reguler sudah, kemudian kajian klaster lansia ibu-ibu, kemudian safari subuh rutin dari PDM, mualaf korner bersama dengan Ayah Sofia dan LDK, kemudian Tafiqudin. Nah ini yang disampaikan oleh beliau tadi, Tafiqudin ini memang programnya, aslinya programnya PDM, sehingga kita kolaborasi, sehingga di sini juga menjadi tempat sehingga ini mau tidak mau PRN juga terimbas dampak positifnya, sehingga ini akan menjadi program kerja bersama PJM, PRM, Masjid Taufik ini, di mana kita akan mencetak kader-kader takdir Muhammadiyah ke depan. Dan sudah berapa kali uji tingkat SD, SMP, SMA di sini. Monggo kita dukung. Kemudian program konsultasi waris yang didokumentasi oleh PRM itu juga masih berlanjut, walaupun sekarang mungkin tervakum. Latihan penggunaan apa udah domain saya, MBC Intercare, insya Allah nanti kita ke sana. Cuma Barokah sudah rutin rata-rata 300 PJ ini sebagai laporan, walaupun sudah tahu kita sendiri ya, sering menghadirkan pemain tim nasional. Fundraising ini Mas Stefan CS dan ibu-ibu semua, pemberdayaan ekonomi Sleman. Nah ini sebagai perkembangan bahwa sampai detik ini kita MBK Sleman ini memberdayakan internal dari takbir itu bisa mengelola dana masuk 2 bulan ini hampir 15 juta, keuntungan per 2 bulan ini 800 sekian. Nah saya menyarankan sudah waktunya untuk di blow up, jangan hanya internal takmir tapi seluruh jamaah. Sehingga mungkin ini akan menjadi potensial lebih bagus, walaupun nanti mungkin harga agak bersaing ya. Saran kami paling tidak sama lah dengan yang di luar itu. Insya Allah bulan depan sudah bisa mulai. Kemudian klinik kesehatan, nah ini kita sudah menyiapkan itu. Monggo nanti ada yang dokter atau rekam monggo. Kemudian inisiator pembentukan forum masjid ini ketahui ya. Jadi kita ini menjadi role model dari yang lain bahwa kita menjadi inisiator dan koordinator forum masjid. Di tempat lain tidak ada. Nah, ketika koordinasi dengan Anur, mudah-mudahan nanti dengan kepemimpinan Profesor itu bisa lebih baik lagi. Kemudian kantor layanan umum sudah ini kita terwujud, dan tidak kalah kita menjadi micro chapter Surabaya, di mana ini menjadi standar bahwa jangka-jangka di Surabaya ini betul-betul tampil. Itu. Kemudian sekali lagi kita menjadi base camp PRM, PRA, PIPM. Nah monggo realisasikan. Kemudian ada sejarah yang lebih lagi, pengurus makam itu juga takbir kita. Kemudian prestasi sudah kita tahu sendiri. Kemudian naik klasifikasi menjadi masjid besar dan seterusnya juga, sehingga menjadi lebih 15 besar Jaya Bawat, kemudian menjadi juara 3 kategori masjid besar dan Bawat. Nah ini bukan takbir saja yang sok-sokan tidak, tapi kita semua, karena PRM juga takbir juga, takbir sebagian juga PRM. Nah, di sini semua PRM adalah takbir, bukan semua takbir ada PRM, sehingga hal ini menjadi satu sinergi yang perlu kita jaga. Saya kira itu saya cepat sekali karena dibicara oleh Isa ya, tentang apa yang akan kita lakukan ke depan. Tentunya ya Asar ya, atau membantu dulu ya Asar ya. Kemudian kami sekarang laporan bahwa program kerja yang datang ya, ini mari kita sebut, silakan buka kembali program kerja kita, apa yang belum mari kita sebut sama-sama. Tentunya ada 4 program kerja yang akan kita lakukan, yaitu tuntas ini proyek ini ya, harapannya begitu. Nah terkait dengan itu ahad kemarin Pak Dewan kan menyatakan akan membantu. Kami sudah direktur pada panitia, tapi sampai sekarang belum ada proposal. Mohon nanti Mas Dewan Pak ini segera action nanti dari bantu PRM menjembatani karena memang Dewan PRM sehingga itu bisa terrealisasi. Kemudian PLTS pembangkit tenaga surya. Kemudian jihad ekonomi sudah disampaikan,
kemudian kaderisasi. Nah, kaderisasi ini kami berharap para remaja itu untuk ikut serta untuk memisahkan ini. Kalau tidak ada remaja kita putus dulu satu sudah biasa, sekarang harus biasa, luar biasa. Saya kira itu, mohon maaf saya sebut sekali kejar waktu asal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ramadan tahun ini W12 lantai 1 dapat dipergunakan untuk sholat taraweh perdana. Seperti itu. Jadi progres ini, update ini, saat ini kami sedang menyelesaikan pekerjaan pemasangan keramik yang insya Allah nanti dalam minggu ini juga, mungkin di akhir minggu, banner pembatas untuk menutup pekerjaan yang ada di sisi utara saya, dan insya Allah akan dilepas. Kita akan melanjutkan progres pekerjaan yang lain sehingga pada saat awal Ramadan nanti sudah siap digunakan. Seperti itu. Lalu untuk panitia juga sudah kami tutup dan akan segera di-launch juga untuk undangan rapat tentunya, insya Allah di akhir minggu ini juga. Lalu untuk penyusunan jadwal imam dan khotib tarawih pun juga sudah dilakukan. Dan tentunya kami juga butuh support dari bapak-bapak sekalian, tidak hanya dukungan moral, tapi juga materi juga tentunya, karena memang beberapa waktu terakhir ini kami banyak melakukan penggalangan dana dari pembangunan, pelunasan, hingga ini yang terakhir untuk periode ini ya, untuk saat ini dalam waktu dekat, yaitu untuk program Amaliyah Ramadan. Tentunya support, dukungan semuanya sangat kami harapkan. Mungkin seperti itu dari kami. Oh ya, kalau menambahkan yang terkait yang Bapak Ketua PLM sampaikan terkait dengan proses aliran dana atau penerimaan melalui KLL nantinya dalam satu kegiatan. Misalnya ini yang dicontohkan adalah Amaliyah Ramadan dan juga nantinya itu ada seperti itu. Menurut saya yang perlu dibuat adalah sistem dulu, dan juga memang kita belum pernah menjalankan seperti itu. Ini juga saya ingat tahun lalu sempat kami rapat dengan Bapak Ketua juga di PCM seperti sahabat Pak Ketua PRM. Bahkan ada beberapa program-program Idul Adha itu yang terkait dengan KLL, seperti korban kemasan ya, itu daging atau apa itu. Nah itu tentunya kembali lagi seperti yang Pak Ketua PRM sampaikan di awal, kita perlu buat sistem pengolahannya dulu Bapak, karena di periode kepemimpinan kami sebelumnya kami sudah, pertama di Idul Adha ya, kalau Idul Fitri insya Allah supporting dengan tim yang ada terutama ibu-ibu bisa tercover. Tentunya tidak lupa mengharapkan bantuan dan support dari bapak-bapak semuanya. Nah, terkait sistem tadi yang saya sampaikan, terutama di Idul Adha, kami sudah membuat sistem perbaikan data, sistem distribusi yang semuanya lagi-lagi kembali kepada perbaikan database. Dan kami juga buat tim di mana tim pelaksana ini yang memang insya Allah terdiri dari orang-orang SDM yang kuat di bidangnya. Nah, seperti saya sampaikan juga akan ada penggantian satu kepemimpinan di ketua seksi di satu bidang di Idul Fitri ini, Amaliyah Ramadan, yang dimana memang cukup krusial juga, dimana seperti bilang saya akan ganti dengan personil muda. Nanti saja saya siapnya pas waktu di share susunan kepanitiaan juga saya berkomunikasi dengan beliau. Cukup ekstrim, selama ini dipegang oleh yang cukup senior, cukup sepuh juga, yang menurut saya harus didelegasikan, diganti secara paksa dengan resiko. Ya semua pasti ada resikonya pergantian. Kalau nggak mau ada resiko nanti
kembali lagi yang Pak Ketua PRM sampaikan, nanti kelanjutan masjid ini siapa yang akan meneruskan seperti itu. Ya mumpung yang senior-senior dan sepuh masih ada, lebih baik dilakukan sekarang, resikonya ditanggung sekarang ketimbang nanti ketika sudah tidak ada yang membantu akan nambah repot. Ya mungkin dari kami seperti itu persiapan untuk kegiatan Ramadan tahun ini. Terima kasih. Untuk PRA yang sudah berjalan si kajian tim 12 kali bergantian sama PB. Untuk yang masalah program kerja yang akan datang itu kita rencananya mau ngadain bagi-bagi pistol, insya Allah nanti di bulan Ramadan. Insya Allah sekitar 600 pack, semoga nanti donaturnya juga banyak gitu. Dan untuk kegiatan baksos itu biasanya juga kita kasih ke rumah-rumah, biasanya kayak bagi sembako. Untuk yang kemarin itu kita kasih beras 5 kilo. Untuk kegiatan selain itu ini tahun ini programnya rencananya kajian tetap, iftar itu yang akan datang. Kalau Ramadan nggak ada, diganti dengan pembagian iftar. Untuk baksosnya itu ya pembagian iftar aja, itu aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik Bu Febri, terima kasih atas penjelasan program di tahun Tidak terasa. Nih, nah dan semua otonom itu sudah menyampaikan evaluasi dan program kerjanya. Nah, dari saya ada Pak ya. Ya, saya sebelumnya akan isi bagian. Ya, saya MC Badal yang ujuk-ujuk untuk menyampaikan MC. Terima kasih bisa roh MC-nya Pak. Oke, saya mohon maaf apabila saya mengantarkan ini ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih dari saya kembalikan ke Pak Ketua untuk mereview atau memberi konklusi dari rapat kerja bersama PRM hari ini yang luar biasa. Saya kembalikan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik. Terima kasih Pak Sambil. Jadi masalah bisaroh, tapi jangan lanjutkan laporan keuangan. Kita tahu kekuatan keuangan PRS. Kita tahu semua. Yang penting kita punya potensi untuk mengatur kebijakan. Itu yang kita kan ahli di manajemen dan sebagainya. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya atas pertemuan yang sangat-sangat luar biasa. Jadi itulah gunanya silaturahmi, itulah gunanya kita punya tugas, kita punya tanggung jawab. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya sehat selalu menjalankan program yang akan berjalan di tahun ini dan mudah-mudahan bisa berkelanjutan lebih baik. Mudah-mudahan rutin, jadi pertemuan ini adalah rutin ya, tetap kita agendakan sebelum Ramadan. Kalau dekat Ramadan itu banyak yang ini ya, banyak yang luar kota dan sebagainya. Makanya ini saya langsung ke Pak Hidayat untuk
kan butuh effort yang banyak ya, koordinasi, waktu dan sebagainya. Saya masuk di tanggal 1 aja Pak, karena minggu depan sudah sangat padat sekali Bapak Ibu ya, karena panitia Ramadan dan sebagainya itu dan gitu. Jadi kita agendakan karena ini yang memasuki tahun kedua untuk tahun depan, karena evaluasi dan program kerja itu kan rutin ya. Meskipun rapat koordinasi rutin itu sudah masing-masing kan ya, itu dilaksanakan. Jadi seperti itu Bapak Ibu semuanya. Kalau yang tahun kemarin itu kita mengundang lansismu, kemudian lansismu akhirnya bulan berikutnya bisa terbentuk. Karena di sini kemarin saya juga mengubah hidayat apa perlu narasumber dari LPCR PM. Tidak perlu, karena Pak, kita sudah masuk di nominasi buat ya kan di tingkat CRM, dan juga apalagi dengan ukhuwah Islamiyah kita buat di Dewan Masjid Indonesia. Artinya kita tetap linier dengan Muhammadiyah, tetapi juga ukhuwah Islamiyah dengan seperti itu. Jadi mudah-mudahan nanti hubungan di masyarakat Indonesia ini semakin berkembang, semakin berkemajuan, dan semakin mencerahkan umat di sekitar Indonesia Indah, dan juga nanti dibantu dengan tim kaum muda ya, media, apalagi nanti menuju global. Nah, ini tujuannya itu, karena kita dakwah di internal masjid itu sudah tiap pekan. Ini juga seiring dengan perkembangan IT dan teknologi informasi, maka nanti MPSI juga mungkin sudah dikenal ya di luar ataupun banyak yang dari sini mungkin kerja di luar dan sebagainya, artinya bisa mengglobal. Jadi itu baik untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua sehat selalu dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, dan semua apa yang saja dapat dikabulkan semua dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan nasrul minallah wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.